balikin uang saya. Balikin uang saya kamu. Balikin mobil-mobil saya, uang saya. Nggak pernah mau ikut campur masalah kita gitu ya, silakan, itu kan memang dia netral orangnya, makanya aku bisa bilang aku akan ada di samping Gotik kalau sampai dia kenapa-napa. Di kota Anda apakah hujan juga? Ya, di sini hujan ya dari pagi. Mudah-mudahan itu juga bisa menghapus semua hawa-hawa panas dalam hati kita. Saya Karol, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Daniel, hari ini juga kita sama-sama, beberapa bintang tamu juga hadir, akan berbagi cerita. Di antaranya ada Jedar dan Vincent suaminya, serta didampingi oleh kuasa hukumnya yang kemarin sempat membagikan kabar ketika mereka menyambut, tanda kutip ya, menyambut yang sudah jadi tersangka ya, CSB ini ya. Dan ya kita akan tanya seperti apa sih kelanjutannya, benarkah bahwa ya nantilah kita tanya ya. Tapi kita lihat dulu langsung, biasanya kita ke pojokan kan, membahas berita-berita yang hot, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Tapi karena hujan jadi yang hot jadi tidak hot. Ini lebih hot yang mau kita wawancara. Kita lihat dulu profilnya Jedar dan juga Vincent dan kasusnya berikut ini. Jessica Iskandar, artis sekaligus presenter kelahiran 1988 yang mengalami penipuan senilai 9,8 miliar oleh tersangka Christopher Stefanus Budianto sejak 2022 ini 21 November kemarin bertemu dengan tersangka di bandara dan berteriak meminta uangnya dikembalikan hingga videonya viral ditonton lebih dari 10 juta kali. Stephen yang berhasil ditangkap di Thailand setelah sebelumnya kabur ke Singapura, Hong Kong hingga Vietnam ini mengaku membangun bisnis di Thailand untuk mengembalikan uang korban. Ibu dari El Barak yang menikah dengan Vincent Verhaat pada 2021 dan dikaruniai seorang anak ini 4 hari lalu curhat di Instagram bahwa ia sempat stres akibat penipuan saat sedang mengandung dan melahirkan sampai sakit ASI-nya tidak keluar hingga mentalnya jatuh. Benarkah Jedar akan dilaporkan balik oleh tersangka karena merasa diintimidasi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita sudah bersama dengan Jessica Iskandar, Vincent, dan ini kuasa hukumnya Bang siapa aku manggilnya? Roland. Bang Roland. Siap. Bang Roland, baik, masih muda ya. Ini kemarin yang baru aja update-nya, momen CSB gitu, ditangkap di Thailand ya, pada saat dia lagi jalan sendirian di jam 3 sore. Iya, kabarnya gitu ya. begitu. Kabarnya ya. begitu. Jadi ya, kalian itu tahu bahwa ini akan didatangkan atau udah ketangkap nih terus dibawa ke Indonesia tuh? Ini lucu sih karena kita taunya tuh saat kita dikirimin link sama rekan-rekan wartawan bahwa kuasa hukum pihak sebelah itu meriliskan press conference dan menyatakan bahwa kliennya telah ditangkap di satu negara tapi belum disebut negara apa. Oke. Dari situ kita tahu kayak, ini ketangkep. Berarti dari kuasa hukum sana ya? Nah, dia di situ juga menyatakan tuh pakai ngomong ini kalau kalian lihat dari videonya tuh dia ada ngomong kok bisa sampai pakai Interpol atas dugaan kasusnya. Tapi tahu-taunya ya beda gitu loh. Maksudnya beda gimana? Jadi kalau secara resmi kita terima informasi dari penyidik itu H-3 sebenarnya. Oke. Tetapi itu penyidik juga belum memastikan, belum confirm bahwa di negara mana. Justru kemudian kita tahu Kadifu Bintar Pak Krisnamurti yang merilis bahwa keberadaannya diketahui di Thailand. Terus itu kapan dirilisnya tuh sesudah? Itu H-1 itu ya, H-1. dari penangkapan hari Selasa kemarin. Terus kemudian kita dihubungi oleh penyidik bahwa kita disuruh standby. Rencananya penyidik akan berangkat H-1 menjemput si Stephen itu di Thailand. Memang udah tahu diinformasikan. Tapi kalau dari Vincent sendiri taunya justru dari link media. Dari link media. Langsung hari itu datang. Dari kuasa hukumnya dia lagi.
Oh, dari kuasa hukumnya dia. Iya, kok bisa tahu dulu ah. Padahal sebenarnya rencananya begitu dapat H-1 akan dijemput gitu, itu sebenarnya ada rencana apa? Nggak ada? Nggak ada. Jadi kita memang ya selama ini kan kita mengikuti progres perkara itu. Cuman memang kita nggak berani rilis sebelumnya selama belum ada informasi resmi dari penyidik. Oke. Nah ketika penyidik yang mengabari kita langsung saya konfirmasi ke klien bahwa ini dari penyidik, ini yang konfirmasi iya. Ini konfirmasi iya. Iya. Tapi, nah ketika kamu dengar ada link berita dan dari pengacara sana justru menginformasikan ke rekan-rekan media, atau rekan-rekan media dapat itu gitu ya. iya. Apa sih yang Wah, aku langsung forward ke dia. Ini Aku kok kaget, aku langsung Iya. forward ke Vincent. Vincent forward forward. ke dia. Karena kita nggak tahu. Siapa lagi? Oh, karena kalian belum terima resminya dari pihak kepolisian? Belum. Oh, jadi justru yang pertama dari sana ya. Ini artinya apa sih sebenarnya? Ini kan dia udah pindah negara ya, dari katanya tadi juga Ya, dari Singapura, ya. Thailand, udah keliling-keliling gitu ya. Informasinya begitu, ada 3 negara, Singapura, Malaysia, dan terakhir Thailand. Ini masa udah lama 18 bulan gitu ya? Hampir. Nggak ketahui apa. Iya, tapi memang dia status untuk DPO dan Red Notice itu bulan Maret kemarin sebenarnya. Cukup lama lah Maret. Cukup lama memang. April, Mei, Artinya Juni, sebenarnya Juli, sudah ada Agustus. panggilan yang dia mangkir. Karena laporan polisi dari Ibu Jessica Iskandar klien kami ini kan masuk di bulan Juni. Nah ini sebenarnya ini kalau data di pengacaranya bahkan udah rilis sebelum polisi secara resmi kirim ke kuasa hukum gitu. Ini sebenarnya apakah artinya kuasa hukum juga sudah tahu sebenarnya Ya dugaan kami begitu. yang bersangkutan ada di mana Iya, gitu? dugaan kami begitu. Karena begini, yang perlu digarisbawahi, ini kan statusnya sudah tersangka. Iya, tersangka Dan loh dia ya. sebagai DPO. DPO ini kan bisa kita artikan sebagai buronan kan? Kan begitu. Sampai akhirnya diketahui dari data imigrasi perlintasan, dia diketahui di sebuah negara, maka prosedur polisi harus P2P, maka melalui Divum Interpolri itu. Dari Divisi Hubungan Internasional. Oke. Nah ini yang ingin kita juga nanti informasikan ke penyidik, kita minta kepastian hukumnya gitu. Apakah selama ini ada pihak-pihak yang sengaja begitu, dalam dugaan menyembunyikan tersangka, ini yang mesti diusut juga. Kalau memang ada yang memang sengaja menyembunyikan gitu, tahu keberadaannya tapi tidak menginformasikan pada statusnya sudah tersangka, itu bisa kena pasal Of apa? course, pertanggungjawaban di pasal 221 KUHP mengenai obstruction of justice, menghalang-halangi tindakan penyidikan. Oke. Nah ini kan juga yang menarik adalah ada nih kita baca di artikel lah, bahwa dia tuh di sana lagi cari duit untuk balikin gitu, dan menggunakan uang sendiri bukan uang hasil penipuan gitu. Ya, ini kan berita-berita Ini nggak yang bisa nggak valid ngomong. ya. Justru saya harus nanya balik. Ini selama dari awal kejadian ini, kenapa nggak ada komunikasi dari CSB-nya langsung direct ke kita bahwa dia ada solusi, dia minta maaf, dia mau perbaiki masalahnya, dia mau membalikan hak-haknya istri saya. Kalau umpamanya dia kooperatif di awal dan berkomunikasinya begitu, mungkin saya masih bisa percaya dengan omong iming-imingannya dia ini. Tetapi kenapa dia keluarin statement ini ketika dia udah masuk sel? Kenapa? Baru enggak, aku di Thailand karena aku lagi berbisnis. Aduh, alibi doang, ya. kemarin kemana aja? Pergi jauh-jauh lagi ya. Iya. Sampai ke beberapa negara. Pindah negara. Itu tapi benar dari pihak keterangan kepolisian memang dia sempat berpindah-pindah. Iya, seperti dirilis Bapak Kasubdit Ranmor Polda Metro Jaya kemarin kan, diketahui dari data perlintasan imigrasi itu dia sempat lari ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, ini kan itu setelah keluar red notice gitu kan, berarti kan harusnya dia dicekal ya. Nah, itu mungkin yang nanti prosedur itu ditanyakan ke penyidik ya, karena itu beda kewenangan kita juga untuk membahas. Nah, ini coba kita lihat ini seperti apa sih proses. Ini sempat divideokan ya, dan media, rekan-rekan media juga sempat melihat ketika ya secara emosional ya pasti kita bisa paham ya. Jeda dan juga Vincent ini setelah 18 bulan. Sabar ya, ini mukanya masih gitu. Ya, reaksinya ketika bertemu dengan tersangka. Kita lihat yang berikut. Yes, Miss Stephen, welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya kamu. Balikin mobil-mobil saya, uang saya. Balikin, jangan kabur lagi kamu. Istri saya sudah hamil kemarin. Masih aja kamu melakukan itu. Kemarin kemana aja? Mana hatimu? Mana uang-uang saya? Mana mobil-mobil Hah? saya? Mana? Mana? Gak bisa ngomong? Hah? Gak bisa ngomong? Jantan macam apa kau? Hah? Hah? Jantan macam apa kamu? Ini yang ambil uang saya. Ayo balikin uang saya. Udah pulang sini kamu balikin mobil-mobil saya. Uang saya balikin kamu. Kamu nggak sadar itu uang anak-anak saya. Itu uang yang saya kumpulin. Itu uang anak saya. Balikin kamu. Mobil-mobil saya kenapa kamu ambil? Balikin mobil dan uang saya. Itu uang buat anak-anak saya. Saya kerja dari pagi. Saya kerja dari pagi. Aduh, aku ikut merasa
Iya. Apa keselnya banget kamu tuh ketika ketemu? Ya gimana ya momennya, soalnya sudah berlangsung 18 bulan. Dimana kan awal-awal itu kan aku udah mengalami banyak banget negative feelings dari musibah ini gitu. Dan 18 bulan itu kan waktu yang cukup lama sampai akhirnya aku bisa ikhlas, move on, bisa kembali ke hidup yang normal, mulai kerja lagi, sibuk lagi. Terus tiba-tiba sekarang dapat kabarnya memang aku syukuri. Artinya selama ini aku berdoa, Tuhan telah menjawab doaku, tersangka CSB sudah ditangkap. Tapi itu seperti membuat kamu teringat lagi. Iya, di lain sisi aku jadi ingat momen-momen saat aku menderita, saat aku tahu tersangka ini kabur membawa uang. Saat itu kan aku baru saja selesai melahirkan kan. Aku baru banget masih masa nifas di rumah sakit. Tapi aku tahu itu, jadi aku antara bahagia anak aku lahir sama aku tuh ketampar, speechless. Aku kena musibah gitu. Jadi aku waktu itu momennya benar-benar berat sih. Sampai nutupin dari orang tua aja. Orang tua akhirnya papaku tahu dari tetangga di depan. Terus udah gitu papaku sampai jatuh dari kamar mandi, kena kepalanya, langsung masuk rumah sakit. Terus udah gitu momennya juga di mana waktu itu aku sakit-sakitan, ASI aku nggak keluar. Terus udah gitu aku nggak bisa nyusuin anak aku, itu aku rasanya sakit banget gitu. Jadi momen-momen itu tuh berat banget aku lewatin, di mana aku harus ada bulak-baliknya juga. Waktu itu aku masih tinggal di Bali, aku harus bulak-balik Jakarta-Bali untuk memenuhi panggilan BAP segala macam. Jadi itu benar-benar momennya tuh berat, nangis-nangisan. Waktu itu sensitif, stres, sampai aku sama Vincent pun teriak-teriak, marah-marah melulu gitu. Jadi dia pun stres. Iya, jadi ya itu momen itu terulang, jadi teringat lagi flashback gitu. Jadi lihat mukanya tuh kemarin ya. Selain flashback apalagi? Iya. Awalnya tuh nggak mau marah-marah, tapi ketika lihat tuh kayak kesel banget gitu. Boy, lu tuh kemana aja sih? Kenapa lu bawa uang orang seenak jidat lo gitu? Lu nggak ngerti apa itu usaha dari yang aku lakuin, dari aku kerja, dari aku umur 16 tahun, dari pagi ketemu pagi, itu gue tabung sengaja buat anak-anak gue. Kenapa lu jadi yang embat gitu? Jadi keluar aja gitu. Padahal aku pengennya kayak ngeliat dia tuh pengen ketawain, tapi aku nggak bisa. Aku jadi emosi gitu. Kamu sendiri lihat ekspresi yang bersangkutan gimana? Wah, cengengesan kayaknya. Tahu deh. Makanya aku tuh bingung banget. Ini orang sekuat apa orang ini? 18 bulan kabur, 18 bulan dipanggil polisi selalu mangkir, dipanggil BAP selalu mangkir. Kayaknya tuh ada backup yang begitu kuat ya. Aku duga dia tuh punya backingan luar biasa. Makanya aku mukanya jadi nggak kelihatan. Kamu sendiri merasa mukanya kayak biasa wah, aja. masih pakai sepatu branded, baju branded. Iya, masih pakai branded kayak gitu. Tapi balik lagi kan itu kan opini kita pribadi. Iya, karena emosi juga ya. Dan namanya juga emosi, jadi dari segala sisi kita akan menilai lah, ya kan. Tapi yang saya selalu bilang sama Jazz juga, pada akhirnya kuasa hukum akan membantu kita sampai kita bisa memenangin hak-hak yang miliknya dia. Dan hukum di Indonesia juga berlaku, jadi saya juga percaya bahwa orang benar tuh pasti amin akan menang. Iya, maksudnya tapi ada, mungkin ada di satu konsekuensi sisi aku juga mau berterima kasih sama kepolisian Indonesia yang sudah berhasil menangkap tersangka. Dan di sini aku minta perlindungan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Aku mohon dengan sangat, aku nggak tahu nih tersangka ini orang sekuat apa dan mampu melakukan apa sama aku. Aku di sini cuma sebagai korban. Aku cuma mau minta hak aku dipulihkan. Aku cuma minta keadilan bisa berdiri tegak. Dan semoga aku bisa menjalaninya dengan proses yang baik, karena aku nggak tahu tersangka ini orang sekuat apa. Kalau lihat dari pernyataan juga kan pernyataan bijaksana ya gitu kan, bahwa ini merasa pada saat itu tuh ngerasa tertekan sehingga ada rencana mau menuntut gitu. Nih kalau sama ini kan juga tertekan ya. Siapa yang lebih tertekan? Coba. Nggak mau ada tambah pasal juga, sama-sama tertekan gitu. Gimana? Kalau kami sih menunggu kan hak orang untuk melakukan upaya hukum. Cuman kami mau tanya dulu kira-kira hukumannya apa ya kalau buat keonaran apa keributan. Lagian begini loh,
dalam konteks itu kan itu naturalnya seorang korban kan begitu kan, dan itu tidak ada penganiayaan, tidak ada sentuhan fisik aja tidak ada. Oke, tetapi kan hak dia, kalau dia mau merasa dirugikan, dia mau lakukan upaya hukum, ya silakan. Nanti kan kita juga akan melakukan pembelaan. Jadi kan sudah tersangka ya, berarti Sudah tersangka. nunggu Ya. apa? Habis ini proses selanjutnya apa? Pasti nanti ini kita lagi menunggu panggilan selanjutnya dari penyidik, karena kan biasanya dalam hukum acara akan dilakukan berita acara konfrontir, yaitu antara korban, saksi-saksi fakta, dan juga tersangka. Baru nanti proses selanjutnya P21 kejaksaan, nanti mungkin selanjutnya akan di persidangan di pengadilan. Oke, ini untuk Vincent dan juga Jedar ya, ini kan tersangkanya sudah dibawa pulang gitu. Tapi kan ya kalau kasus-kasus seperti ini tuh ya duit kadang balik, kadang enggak, gitu ya kan. Itu Jujur ya, gimana Kak? tuh? Jujur banget. Kalau masalah duitnya mau dibilang sakit hati, perih, of course. Tapi duit itu kita masih muda, kita masih optimis, kita masih Ya, insya aktif Allah dan bisa kita dicari masih lagi. bisa carilah, ya kan. Cuman yang berat di saya tuh sebagai suami tuh kelakuannya CSB Tersangka. ini nih, iya yang tersangka ini nih. Pertanggung jawabnya dia itu. Jadi kita tuh sebenarnya mau balik nggak balik, so be it. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Cuman kita ingin dia mendapatkan his punishment atas efek jeraknya dia, ya kan? Nah, kita juga nggak minta lebih atau gimana, enggak. Kita minta keadilan aja, seadil-adilnya. Oke. Tapi kan di wawancara di awal-awal kalau tidak salah ya mengenai si tersangka ini sendiri gitu, kalau ditelusuri keluarga yang bisa dihubungi atau apa itu kan kemarin identitasnya juga agak nggak clear gitu ya. Iya. Betul nggak sih itu? Dan Sebenarnya waktu lalu itu sebelum dia ditetapkan tersangka, bahkan waktu penjemputan paksa, penyidik itu sempat datang ke rumah dia di Sidoarjo, Jawa Timur ya. Oke. Tetapi di sana memang sudah kosong. Tidak ketemu keluarganya juga karena informasi dari tetangga-tetangganya karena rumahnya sudah kosong. Tapi itu benar keluarganya ya? Ya dugaan kami begitu. Dugaannya benar. Tapi gitu. memang kayak ngumpet gitu. Jadi kayak mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin dia udah tahu kelakuan anaknya, orang tuanya apa gimana, jadi malu apa gimana. Gitu ya. Jadi Karena kan penyidik intens kan, komunikasi dengan kita kuasa hukum intens. Apa yang dilakukan. Oke, jadi ini kita tinggal nunggu aja sama. Nah ini reaksinya terhadap ya counter balik dari pihak sana gitu. Buat kalian berdua tuh gimana? Easy and waiting. Lucu, sangat lucu. Itu Opa itu udah mulai, maksudnya kasusnya tentang ini, tapi dia Melebar. mau ke sana, ini ke sana. Pembahasannya tuh udah ngawur, udah nggak jelas lah. Itu kan tadi kalau kita lihat gitu temu orangnya wah keluar semua ya kan, itu emosi paling dalam. Tapi kalau dalam situasi yang ada nggak masih yang ingin kamu sampaikan lah kalau misalnya bertatapan? Aku cuma minta jujur, tolong kali ini jujur, tolong tobat. Semoga kamu bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Dan semoga kamu dibukakan pintu maaf sama Tuhan. Itu aja. Dan banyak orang juga menanyakan apakah kita masih terbuka untuk Perdamaian. damai. Kita dari awal selalu menyatakan kita tuh very open untuk damai. Karena siapa yang mau masalah ya kan Kak? Tapi saya nggak mau berurusan sama kuasa hukumnya dia. Itu diem saja, jangan ngadu urusan sama saya itu udah. Kalau emang mau damai, CSB-nya itu ngadep-ngadepan sama saya dan istri saya, face to face. Nggak usah pakai kuasa hukumnya dia. Damai itu artinya gimana? Dari sisinya dia kan, kita kan korban. Kebalikan Makanya, ya? Iya, kebalikan. Damai Kayak harus jelas, kemarin dia juga menyatakan kan di media, 1100% kita tutup pintu damai. Yang korban siapa? Oke, baik. Ini kan banyak orang berkomentar ya, bahwa ya udah sih, udah ketangkep, kenapa sih harus masih diteriakin lagi gitu, apa segala macam. Tapi mungkin ya kita flashback tadi udah cerita kan bahwa itu reaksi yang tadinya nggak ada rencana, tapi natural emosi. Ya. Kita agak flashback ke awal-awal ya waktu masih Jedar dan Vincent menghadapi masalah itu gitu. Apa kisahnya, seperti apa tuh wajah Jedar pada saat itu? Coba kita lihat yang berikut. Kalian tuh apa yang paling berat banget setelah tahu 11 bukan 11 momennya itu loh Kak, saatnya baru lahiran, lagi menyusui, pas abis lahiran tahu ditipu, itu rasanya lagi happy-happynya tiba-tiba kayak kejatuhan gedung gitu, ambruknya tuh kayak gitu. Jadi mau bahagia tapi langsung ketimpa masalah. Dan juga cerita-cerita di balik itu masih ada lagi, Vincent sendiri sampai turun berat badan gitu ya. Iya, benar. Stres. Apalagi kita tuh
berjuang demi mental sih yang jatuh, iya. Kak. Karena aku tuh gimana ya, ngehadapinnya tuh di saat momen harus bahagia, anak lahir tapi ketampar sama musibah. Jadi mentalnya tuh bener-bener jatuh, berantakan. Itu yang dimana aku tuh sambil nyusuin pun aku nangis, sambil aku jadi marah-marah, stres, sakit-sakitan. Itu momennya aku berasa gimana ya, jadi takut gitu, merasa bodoh, merasa tidak berguna, kenapa aku bisa diperlakukan seperti ini, kenapa aku dihianati, kenapa hak-hak aku dirampas, kayak begitu. Jadi bener-bener nggak enak rasanya, apalagi ngelihat orang tua jadi kena imbas, jadi sakit, anak jadi nggak bisa nyusu, wah itu campur aduk ya. Vincent sendiri apa? Stres, terutama itu benar-benar tertekan karena kalau kita playback ya, baru married, kalau kita mau ngomongin dari sisi pribadi saya, baru jadi suami, ya kan, masih harus belajar untuk menjadi suami yang terbaik. Ayah, tabarak, ya kan, itu pun kan bukan sesuatu yang mudah ya. Terus anak yang kedua, baru lahir. Perasaan istri, perasaan keluarga, perasaan anak-anak, kayak apa ya? Berat, kayak itu benar-benar saya diuji. Yang orang-orang bilang, oh 5 tahun yang awal itu menjadi ujian lah buat pernikahan kan. Itu benar-benar tahun yang pertama saya melewati badai yang benar-benar cukup besar lah. Dan saya cuma bisa berusaha ya kan, dan menjaga keluarga dan juga menjadi garda depan untuk keluarga saya. Itu sih yang cuma saya bisa melakukan. Ya mungkin orang yang nggak tahu kan nggak semua diceritakan ya, nggak diceritakan. Ke dalam mereka punya masalah baik antar di dalam diri sendiri, antar mereka gitu ya, masih ngadepin orang-orang yang datang ngambil mobil yang ternyata suratnya kacau balau begitu ya, keluarga tadi, belum lagi hujatan netizen juga yang suaminya gini gitu, yang nggak percaya, masa sih apa segala macam. Itu tapi juga dengan waktu kan terbukti. belum lagi komentar dari pihak sana yang memancing-mancing emosi. Jadi sekarang dari 100% rasa gitu, udah berapa persen sekarang? Sekarang 50%. Dengan tertangkapnya tersangka. 50%. Sekarang kita happy. Dia maksudnya ada titik terang di mana dia udah ketangkep. Biar sekarang kita bisa dengerin dari sisi dia, BAP versinya dia. Dan ini kan udah satu langkah mendekat keputusan dan persidangan. Jadi 50% lah. Semoga kita juga mendapat keadilan seadil-adilnya. Itu aja yang kita minta. Ya, orang yang sudah datang statusnya tersangka, jadi tinggal menunggu proses pengadilan seperti apa. Baik. Kita akan ngobrol lagi. Ada email Putri yang akan kita ajak ngobrol. Berikut ini kita lihat dulu profil. Email Putri Cahyati, artis kelahiran 1988 yang mengawali karirnya dalam sinetron Genta Buana pada 2004 ini. Sejak 2018 dirinya hanya fokus berbisnis, salah satunya dalam bidang fashion. Perempuan yang pada 2022 dinyatakan sembuh dari kanker liposarkoma atau kanker langka yang berasal dari jaringan lemak ini 1 November kemarin memposting tentang pencapaiannya di usia 35 tahun seperti menjadi single mom anak 1, menjaga sang ibu, menikahkan dan membiayai pendidikan adik-adiknya. Perempuan yang pernah menikah dengan Sirajuddin Mahmud namun bercerai pada 2018 ini Agustus kemarin merayakan ulang tahun sang anak Akila Ramadhani bersama istri Sirajuddin, Zaskia Gotik, yang menikah pada 2020 hingga dipuji netizen akur. Benarkah Email sudah siap menikah lagi? Dan bagaimana co-parenting yang dilakukan Email dan mantan suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Email Putri. Email Putri ini ya bisa disebut juga sebagai seorang kanker survivor begitu ya. Ini ada postingannya dia yang mau kita lihat bersama. Berikut ini coba kita lihat nih ya. Ini tentang pencapaiannya di usia 35 tahun ya. Ini untuk papa yang sudah almarhum ya. Pak, apa kabar di sana? Tahun ini alhamdulillah Teteh sudah bisa sejauh ini melangkah sebagai kepala keluarga pengganti papa dari tahun 2011 ya. 2011 ya.
Sebentar lagi umur Teteh 35 tahun, nggak kerasa 12 tahun Papa tinggalkan kami semua sampai belum sempat melihat cucu pertama. Sekarang Papa sudah punya cucu 4. Ya alhamdulillah semua bisa Teteh jaga. Pah, 2 tahun lalu hampir semua gelap. Saat Teteh harus melewati ujian sakit kanker. Semua Teteh jalani operasi demi operasi, kemo, botak, dan pandemi, cobaan kerjaan. Tapi Allah baik, Pak. Alhamdulillah kami tidak kekurangan walaupun sedang melewati semuanya. Allah selalu berikan rezeki untuk keluarga kita. Alhamdulillah sekarang semua bisa terlewati. Teteh udah sehat, Pak. Papa doain Teteh dari surga supaya Teteh bisa kuat, mampu dan bisa membahagiakan keluarga kita. Dan Teteh juga janji akan membahagiakan diri Teteh sendiri. Masya Allah. Sedih banget. Kamu menulis ini momen apa? Aku abis nikahin adik aku yang ketiga. Itu kan adik aku yang ketiga itu kan perempuan ya. Satu-satunya adik perempuan. Jadi kayak rasanya tuh ada yang aduh hilang gitu. Mungkin kalau ada papa. Karena kita cuman berdua. Dulu aku nikah ada papa. Dan sekarang adik aku yang perempuan gak ada papa. Aku sekuat tenaga supaya adik aku tuh jangan sampai merasakan aduh aku mah nggak ada apa-apa gitu. Tapi itu semua udah dilatih setelah selesai kayak aku ngerasa aku kangen papa. Terus alhamdulillah ternyata Pak aku tuh udah bisa sampai adik yang ketiga ini udah aku nikahkan lagi gitu. Tinggal adik yang kecil-kecil ini mau ke arah mana, insya Allah aku pengennya itu mengangkat derajat keluarga yang belum sempat papa lakuin dulu gitu. Masya Allah, kita baru tahu ya kisahnya ya. Kamu bekerja dari tahun 2008, Papa sudah cancer dari 4 tahun begitu ya? Sampai 2006 aku udah kerja. Papa udah cancernya tuh udah lama banget gitu kan. Jadi meninggal itu 1 bulan sebelum melihat anak aku lahir gitu. Jadi Papa aku belum pernah ngerasain apa yang aku punya soalnya. Padahal Papa yang berjuang. Aku naik motor dari Depok ke Cibubur syuting. Pertama kali yang Papa beliin itu beauty case kerja. Itu tuh juga Papa dulu belinya nyicil. Jadi pas aku udah nikah, alhamdulillah udah ada. Papa belum sempet ke Balikpapan, belum sempet apa-apa, jadi keburu sakit gitu. Dan belum sempat lihat cucu. Belum sempat lihat cucu, sekarang cucunya alhamdulillah udah 4. Papa aku itu supir bis. Tapi alhamdulillah, aku pengen memperlihatkan ke orang-orang bahwa memang meskipun papa aku supir bis, tapi berkat papa aku belajar gimana rasa tanggung jawab, kerja keras dan ikhtiar gitu. Usia muda. Sini tisunya. Sini. Di usia muda tadi ya seperti kamu ceritakan ya, kamu ya menjadi tulang punggung keluarga, membantu adik-adik sekolah sampai nikah. Sementara kamu sendiri juga ya menghadapi masalah dalam hidupmu, sakit. Iya. Menghadapi perceraian juga. Pandemi tadi kamu bilang, cobaan pekerjaan. Gimana caranya kamu bisa melewati itu semua? Kita akan bahas setelah berikut ini. Tetap di Rumpi.